Hai semua, jumpa lagi dengan saya di Aladi Channel. Ini saya sedang membuat kue cucur ya teman-teman. Untuk rasanya, cucurnya ini gurih, rasa pandan, empuk walaupun sudah dingin. Dan dalamnya itu berserat seperti ini ya, kalau dibuka ada serat-seratnya. Nah, kue cucur ini biasanya digunakan untuk sajian jika ada acara-acara, kadang untuk makan sendiri. Bisa juga untuk dijual, dikemas seperti ini, dan ada yang digunakan untuk isian snack box. Cara buatnya seperti ini. Siapkan panci untuk merebus ya, lalu tuangkan gula pasir. Beri garam 1/4 sendok teh, lalu sisihkan dulu. Siapkan gelas ukur, lalu tuangkan santan instan. Nah teman-teman, kalau mau gunakan santan yang fresh bisa ya, malah lebih enak, langsung diukur 300 ml. Kalau santan instan ini kita tambah dengan air sampai ke ukuran 300 ml ya. Nah ini saya tambahkan air dulu sambil dicek ukurannya sampai ke 300 ml. Nah ini sudah ya. Kalau sudah, santannya ini kita aduk dulu supaya rata dengan airnya tadi. Kalau sudah dirasa rata, santannya bisa dicampur dengan gula yang tadi kita siapkan. Nah setelah ini santannya kita rebus menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk ya teman-teman, agar santannya nanti tidak pecah. Lalu tambahkan vanili, atau bisa diganti dengan 2 lembar daun pandan, lalu ikat, masukkan. Rebus santan sampai gulanya larut mendidih, lalu sisihkan ya. Setelah itu siapkan mangkok kosong, kemudian masukkan tepung beras, lalu tambah dengan tepung terigu, setelah itu kita aduk rata. Jika sudah kita anggap rata, santannya bisa dimasukkan. Santan dalam keadaan yang hangat kuku ya. Lakukan sampai adonan ini cair tapi masih mengental seperti ini. Nah ini ya, sampai kekentalannya seperti ini. Setelah itu mixer dengan kecepatan yang tinggi selama 15 menit. Setelah 15 menit, sisa santan yang tadi bisa dimasukkan sambil tetap terus diaduk. Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk terus seperti itu sampai santannya masuk semua. Setelah santannya masuk semua dan sudah diaduk rata, beri pewarna hijau, saya pakai pasta pandan. Lalu diaduk sampai rata, hijaunya disesuaikan dengan keinginan kita ya. Nah hasilnya seperti ini, lalu kita tutup, diamkan 3 jam atau lebih. Nah ini sudah 3 jam. Lalu aduk menggunakan sendok sayur sebelum digoreng. Nah untuk teman-teman yang mau dijual pagi, bisa buat adonannya sore, terus istirahatkan, besok baru digoreng. Nah ini siapkan minyak untuk dipanaskan ya.
Minyaknya sedikit aja, kira-kira segini. Setelah minyaknya panas, masukkan 1 sendok sayur adonannya. Tunggu sampai gelembung-gelembung di pinggirnya itu menuju ke daerah tengah. Lalu kalau sudah semakin mengecil gini, bisa dibantu dengan menyiram-nyiramkan minyak ke bagian tengahnya. Lakukan terus siram-siram minyaknya ke bagian tengah supaya terbentuk lingkaran. Kalau di tempat saya itu disebutnya ada udelnya. Nah, kalau ada udelnya gitu berarti cucurnya itu berhasil ya teman-teman. Kalau belum terbentuk seperti itu berarti cucurnya belum sempurna. Jadi ada kesalahan waktu menyiapkan adonan atau waktu proses menggorengnya. Siram-siram terus minyaknya ke bagian tengah cucur ya. Lalu kalau sudah terbentuk lingkarannya bisa kita balik. Kalau tidak dibalik juga tidak apa-apa, tapi ini saya balik aja supaya matangnya sempurna. Setelah dibalik, kita siram-siram lagi sebentar dengan minyak, lalu tiriskan. Kemudian cucur bisa ditaruh ke piring. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini takaran untuk 1 sendok sayur adonannya. Ini saya ulang lagi, masukkan 1 sendok sayur adonan, lalu biarkan gelembungnya itu menuju ke bagian tengah dulu. Setelah lingkaran bagian tengah makin mengecil, nanti kita lanjut dengan menyiram-nyiramkan minyak ke bagian tengahnya. Untuk menggoreng cucur, gunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Wajannya juga kita gunakan yang cekung dan tidak lengket. Minyaknya harus benar-benar panas. Nah, ini disiram-siram seperti ini. Nanti dalamnya itu makin mengecil dan membentuk lingkaran. Lakukan terus ya sampai matang sempurna. Nah, itu sudah terbentuk ya lingkarannya. Kalau sudah bisa kita balik sebentar. Nah, ini digoreng sebentar aja, lalu balik lagi, siram-siram lagi dengan minyaknya sekali lagi, lalu setelah itu bisa ditiriskan. Nah, ini cucurnya sudah matang ya kalau sudah seperti ini. Nah, ini cucurnya sudah matang semua. Hasilnya seperti ini ya. Ini saya ambil 1, mau saya coba dan saya perlihatkan dalamnya itu ya. Seratnya seperti ini. Rasanya itu enak, empuk, manisnya pas, gurih. Bentar ya teman-teman, ini kameramennya juga mau nyicipin nih. Nah, rasanya itu kalau dimakan tuh kenyil-kenyil gitu loh teman-teman, empuk walaupun sudah dingin. Sekarang ini mau saya kemas. Kalau saya mengemasnya menggunakan plastik OPP, ukurannya bisa disesuaikan ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini untuk mempercantik lagi, saya tambahkan stiker.
Kalau teman-teman ada merek snacknya sendiri, bisa ditempel juga di bagian tengah seperti ini. Nah, jadi tambah menarik ya teman-teman kalau dikemas seperti ini. Ini tampilan bagian depannya terlihat berserat-serat, ada sarang-sarangnya gitu, dan bagian belakangnya cembung seperti ini. Nah, gimana nih teman-teman? Buatnya mudah ya. Asal mengikuti step by stepnya untuk resep yang ini pasti jadi kok teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video dari saya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya dan sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih ya. Sedangkan untuk teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya dan suka dengan video-video saya, yuk dukung channel saya dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video mendatang.